Forte, wush, hup, seplak, berputar, dorong, sebuk, wara, boom, tas, serosot. Saat berumur 12, aku punya seorang yang kuanggap sebagai ayah. Aku menghajarnya sampai mati dengan seluruh cinta yang kumiliki untuknya. Saat umur 14, sebuah serangan di rumahku merenggut nyawa ibuku dalam baku tembak. Aku berjuang antara hidup dan mati dengan luka ini. Tapi aku tidak bisa menghentikan dorongan ini. Impulsivitas gelap. Dan saat aku berpikir bahwa aku akan dikalahkan oleh orang seperti kalian, membuat dorongan kekerasanku menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Vivo. Berkat doronganku ini, aku jadi menyukai kekerasan. Mikey, kau mengerti kan? Oi, aku akan menghadapimu sendiri. Vivasi. Senju versus Shot dan Mikey versus Kakucho. Bisa kalian lihat, kondisi pertarungannya udah mulai lengah ya. Banyak yang terkapar karena kehabisan tenaga. Paling tinggal petinggi-petinggi geng yang udah pro-pro kayak Sansu sama Ran aja udah kelihatan kecapean tuh. Tapi bukan berarti keseruannya bakal berakhir ya. Justru di keadaan yang seperti ini itu, para petinggi dari masing-masing geng jadi pada turun tangan dan mengeluarkan taring-taring mereka. Seperti yang ada di hadapan kita sekarang ini nih. Aku akhirnya mendapatkanmu, kata Kakucho setelah bekerja keras membereskan banyak sekali pasukan Kantomanchi supaya bisa mendekat ke arah Mikey yang dari tadi diam terus. Di sana di hadapan Mikey, Kakucho berkata, "Mengamati segalanya dari pinggir, ini bukan sepertimu, Mikey. Kupikir aku bisa hanya duduk dan melihat, tapi disinilah kau, Kakucho." Jawab Mikey. Kakucho membalas, "Aku selalu ingin melawanmu." Wah, bentar. Ada yang sedikit janggal nih. Mikey, walaupun dia itu bosnya, tapi dari dulu perasaan kalau perang selalu ikut ke garis depan kan ya. Tapi sekarang, di perang yang besar-besaran ini dia malah gak ngelakuin pergerakan apa-apa. Padahal Draken baru saja meninggal loh. Aneh gak? Hah? Yang admin takutin itu Mikey lagi nahan gejolak-gejolak amarah atau semacamnya. Mikey sengaja diem terus karena dia takut gak bisa ngendaliin dirinya gitu. Malah Kakucho sekarang udah sampai dan ngajakin Mikey berantem. Pikir-pikir dulu Kakucho, jangan bangunkan singa yang lagi tidur, bahaya. Entah bakal jadi apa kamu ntar kalau Mikey udah turun tangan. Dahlah, kita tinggal dulu aja mereka ya. Admin lagi khawatir sama Senju soalnya. Setelah dua petarung terkuat Brahman dikalahkan sama Shot, dia malah mau majuin Shot sendirian. Kamu itu cewek 17 tahun Senju. Musuhmu itu loh, dinosaurus. Tadi aja habis ngamuk-ngamuk kayak orang surupan kok. Ketakut kamu, ha? Hentikan! Senju! Wah, abangnya khawatir tapi kok malah diem aja. Majulah, lindungi adekmu itu, bang. Jangan cuma teriak-teriak doang. Terlalu cepat bagimu untuk melawan Shot. Kami bertiga bisa mengatasi pertarungan ini. Teriaknya lagi ya. Kebetulan Waka sama Benkei udah bangkit, jadi Takeuchi pengennya Senju gak usah ikut campur. Biar dia, Waka sama Benkei lagi aja yang menghadapi Shot. Diam, Takeuchi! Wah, malah dibentak balik. Takeuchi-nya juga langsung diam tuh ya. Kamu takut sama Senju apa gimana sih, Takeuchi? Hah? Di sana Senju berkata, "Aku tidak pernah menginginkan pertarungan jadi seperti ini." Tapi sambil menolakkan kakinya dan berlari ya. Pada titik ini Brahman selesai. Kemudian Senju terbang sambil mempersiapkan tendangan kaki kirinya, sementara Shot, dia juga sudah bersiap memukul Senju menggunakan tangan kanannya. Alhasil, tepuk. Senju duluan yang kena pukulan sama Shot. Senju! Selisit. Untung kamu bisa mendarat dengan selamat. Wah, jago juga ya Senju. Punya gelar 3 dewa masa gak bisa nandingin Shot. Ayo gas lah, apa salahnya dicoba. Hati-hati Senju. Lompat. Cukup Senju. Kau meremehkan Waka dan Benkei. Teriak Takeuchi lagi ya. Tidak mungkin kau bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, Takemichi yang mendengarkan langsung bertanya, "Akashi-san, maksudmu bagaimana?" Akashi menjawab, "Senju termasuk dalam 3 dewa hanya karena dukungan Black Dragon generasi pertama. Senju tidak bisa mengatasi pertarungan ini sendirian." Takemichi langsung panik. Ini buruk.
Lalu Takeomi-nya kembali berteriak, "Aku salah, Senju. Aku kehilangan ketenanganku. Kau tidak perlu melakukan hal yang sama. Pergi dari sana selagi kau bisa." Namun sayang sekali Senju juga mendengarkan perkataan dari Takeomi. Dia terus saja nekat melawan Sot dengan memejamkan matanya. Kok merem sih Senju? "Awas, Sot mau mukul itu. Matilah Brahman. Buka matamu Senju, sobat." Nah, sejak kapan aku mulai menghindari potensiku? Dari kedua bola matanya keluar api. "Apa Sot, apa?" Ya, gak kena. Pinjam tangannya Sot. Sebuk. Mampus. Putar dulu. Baru Mikasa. Keren. Inikah kekuatan asli dari sang putri Brahman? Takemichi langsung melongo sambil bilang, "Itu gila." Takeomi juga langsung kagum dan gak menyangka. Lalu di sana Senju bilang, "Takeomi, bos Brahman adalah aku." Wah, iya Senju ya. Keren banget, kamu serius. Nah, mulai dari sini kita akan segera mendengarkan cerita dari Akashi Takeomi. Waktu masih di Black Dragon ini ya, bareng Shin, Waka, Benkei. Tuh, dia yang lagi pegang bendera Black Dragon. Takeomi bilang, Black Dragon generasi pertama dulu pernah menguasai negara ini, dengan aku sebagai wakil kaptennya. Aku ditakuti karena keputusanku menentukan bagaimana sebuah konflik akan berakhir. Aku dipanggil Dewa Perang. Wah. Tapi, sambung Takeomi, seharusnya bukan aku yang mendapat semua pujian itu. Nah, di sana ada momen-momen masa kecil Takeomi dengan Shin ya. Takeominya yang lagi manjat, Shinnya yang udah berdiri di susunan pipa yang berbentuk kubus. "Gila kau, Shin! Bagaimana kau bisa di atas sana?" kata Takeomi kecil. Shin yang ada di atas membalas, "Takeomi, ini dia, angin era baru." Omongannya nyeleneh persis kayak Mikey ya. Mikey kan kalau ngomong suka gak masuk akal. Berarti niru abangnya dia. Abang yang dari kecil udah bisa ngerasain angin era baru. "Sini, bagaimana kalau kau mencobanya? Letakkan kakimu di pipa," kata Shin menyuruh Takeomi naik. Takeomi-nya langsung keseruan, "Oh, aku bisa berdiri di sini." Shin membalas, "Bisakah kau merasakan anginnya?" Shin. Nah, kemudian Takeomi kembali menjelaskan, "Aku selalu menjadi anak biasa. Entah itu olahraga atau belajar, aku hanya rata-rata. Aku hanyalah anak biasa, tidak istimewa sama sekali. Tapi teman masa kecilku, Sano Shinichiro, dia memiliki pesona misterius yang memikat orang-orang di sekitarnya." Wah, ini yang dinamakan karismatik ya. Meskipun punya pesona itu, sambung Takeomi, Shin tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia sangat tulus dan baik hati. Dia tidak pernah berkelahi dengan orang yang lebih lemah darinya. Tidak pernah menang perkelahian apapun. Dia anak yang cengeng. Kami memanggilnya Raja Lemah. Bahkan orang-orang yang pernah melawannya akhirnya menyukainya. Benkei dan Waka, keduanya sangat tertarik pada Shin. Dulu Mikey juga pernah bilang ya, kalau Bang Shin itu payah dalam bertarung, tapi selalu nantangin orang yang lebih kuat darinya. Lah, itu Waka sama Benkei aja yang masing-masing pernah menguasai setengah wilayah Kanto diajak berantem sama Shin. Dan istimewanya itu mereka jadi tertarik sama Shin. Lihat tuh ya, Shin yang udah babak belur didampingi Waka sama Benkei. "Lihat semua bekas luka pertarunganmu," kata Benkei sambil mengusap-ngusap rambutnya. Shin menjawab, "Hentikan itu." Waka juga bilang, "Pecundang dalam pertarungan dan juga percintaan." Shin membalas, "Itu bukan urusanmu." Mereka berdua jadi senyum-senyum loh. Jadi inilah yang dinamakan itu tadi, sebuah karisma ya. Oke, lanjut. Takeomi kembali menjelaskan, "Dan aku selalu ada di sisi Shin." Di sana terlihat mereka berempat sedang berkumpul. Lalu Shin bilang, "Ayo buat geng. Takeomi, kau akan menjadi wakilnya." "Tunggu, aku?" polas Takeomi. Lalu dijelaskan, "Dan mulai saat itu, aku menjadi wakil ketua geng terbesar di Jepang." Takeomi karena dia dari kecil selalu bersama Shin, makanya dia dikasih kepercayaan buat jadi wakil ketua dari geng terbesar yang ada di Jepang pada saat itu ya. Tuh, dia berdiri di atas terus diteriaki sama pasukan-pasukannya, "Dewa Perang! Dewa Perang!" atau "God of War! God of War!" gitu ya. Julukannya Takeomi kan Dewa Perang atau God of War. Nah terus Takeomi kembali menjelaskan, "Terbuai dalam pujian atas namaku, aku menjadi sombong. Dan beberapa waktu kemudian,
Bubar? Tapi kenapa? Maksudku, kita baru saja menjadi nomor 1 di Jepang. Jadi setelah Black Dragon berada di peringkat 1 di Jepang, Shin langsung mengambil keputusan buat membubarkan gengnya ya. Alasannya kata Shin, sekarang tidak ada yang lebih baik dari kita. Di titik ini, kita hanya akan menindas orang yang lebih lemah dari kita, bukan? Nah, bener juga sih Shin. Takeyomi langsung merengek. Kau akan menyerah semudah ini? Nah, mulai dari sini pun Black Dragon generasi pertama resmi berakhir. Kalau generasi kedua sampai ketujuh itu masih misteri gimana terbentuknya. Besok-besok pasti bakal terungkap. Sabar aja ya. Oke, dari sini Takeyomi kembali menjelaskan. Dengan kekuatan yang besar dan pengaruh yang aku dapatkan dari Black Dragon, aku melanjutkan kehidupan gengku. Jadi meskipun gengnya sudah dibubarkan, Takeyomi masih hidup dengan gaya ala-ala gangster ya. Katanya, aku diperlakukan seperti VIP di kota. Aku tidak pernah kekurangan uang. Terima kasih atas kerja kerasnya, kata tukang pelayan di sana ya. Kemudian dijelaskan, seiring berjalannya waktu, pengaruhku mulai luntur, tapi aku melanjutkan hidup itu. Dan dalam waktu 5 tahun, gaya hidup mewah itu berakhir. Yang aku punya hanyalah hutangku yang menumpuk. Salahnya sendiri sih pakai hura-hura segala. Pas sudah susah bingung kan kamu? Bang Shin itu contoh, setelah pensiun jadi berandalan dia jualan motor. Kasian sekali kamu Takeyomi. Pas bujangan cakep-cakep, tuanya malah kayak gitu. Dia bilang, pada detik itu hidupku dalam bahaya. Sekitar waktu itu aku mendapat kabar tentang kematian Shin, tapi aku terlalu sibuk mencari uang. Wah, sayang sekali. Teman dari kecil malah pas salah satunya meninggal gak bisa datang buat menghormatinya ya, karena sibuk cari uang buat bayar hutang. Oke lanjut. 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 2006, ini pas Toman lagi jaya-jayanya ya. Nah, di sana terlihat Senju sudah berdandan mirip seperti Mikey dengan mengikat rambut bagian atasnya ya. Lucu. Dia bersender dari dalam ring dengan keringat yang sudah bercucuran di mukanya. Senju bilang, Mikey yang tak terkalahkan dari Tokyo Manji. Aku ingin melawannya. Wah, berarti dari dulu Senju udah ngefans sama Mikey. Makanya ketika dia mendapat kabar kejayaan Mikey saat memimpin Toman, dia jadi punya keinginan untuk melawannya. Nah, Takeyomi yang mendengar keinginan adik kecilnya itu langsung, hah? Kemudian Senju bilang, oleh karena itu, aku ingin membuat gengku sendiri. Kau ingin membuat geng? Tanya Takeyomi. Waka dan Benkei yang kebetulan ada di sana membalas, kekuatan adik kecilmu bukan main. Tidak ada orang gymku yang bisa menang melawannya. Wah, pekerjaan Waka sama Benkei kira-kira apa ya setelah pensiun? Pemilik tempat adu tinju sama tempat nge-gym? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang lebih penting di sini adalah si Senju ini, dia belum pernah dikalahkan oleh siapapun orang yang ada di tempat itu. Wah, bahkan Waka sama Benkei aja mengakui kehebatan cewek 15 tahun ini loh. Pantesan Sweat bisa ditumbangin sama dia ya. Nah, dulu setelah mendapat pengakuan dan dukungan dari Waka dan Benkei untuk membuat geng, Senju bilang, aku ingin seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang bisa memberikan arahan kepada geng. Maukah kau menempati posisi itu, Kak? Wah, Senju meminta ke abangnya buat menjadi penasihat geng. Takeyomi meneteskan air mata, berarti mau dia. Dia bilang, aku hancur dan tidak berdaya. Aku berada di titik terendah dari yang terendah. Tapi mereka menerimaku apa adanya. Sebagai balasannya, aku bersumpah untuk memberikan segalanya kepada mereka. Wah, ini dia sejarah terbentuknya geng Brahman, yang secara tidak langsung telah menolong Takeyomi dari semua lilitan utang-utangnya. Oke, sekarang kita kembali ke pertempuran tiga dewanya ya. Takeyomi sudah menekuk lututnya di belakang Senju sambil menangis dengan merengekkan kata-kata, Senju, kau menahan diri, ya kan? Ini semua salahku. Aku kehilangan semua keyakinanku padamu. Aku telah gagal menempati prinsip Brahman. Aku kehilangan kepercayaanmu sejak kita mengajak Draken ke dalam Brahman. Wah, emang Takeyomi habis ngelakuin apa sih yang berkaitan dengan prinsip Brahman ya? Terus prinsip Brahman itu apa? Belum dikasih tahu kan? Oke, kita tunggu aja besok kira-kira ada apa dengan Takeyomi. Kok dia bisa ngerasa bersalah banget ke Senju sampai menekuk lutut sambil ngerengek-ngerengek begitu? Takeyomi, nih dengerin kata Senju. Kau salah paham. Semua ini bukan salahmu. Ini tanggung jawabku. Aku tidak bisa menghentikanmu. Aku juga bertanggung jawab atas kematian Draken.
terlihat Shot sudah kembali bangkit ya. Terus sambung Senju, aku mengecewakan sebagai pemimpin Brahman. Jadi yang bisa kulakukan sekarang adalah mengalahkannya. Yang dimaksud oleh Senju di sini adalah Shot, karena Shotnya saat ini sudah berapi-api. Sudah lama sejak aku merasa bersemangat ini. Senju yang tiada tara, ujar Shot. Nah, di sisi lain, kita lihat Kakucho yang tadi berhasil mendekat ke arah Mikey sekarang sudah mulai sentuh-sentuh dia. Puk, 1, duar, 2. 2 kali pukulan ke wajahnya berturut-turut. Masih diam aja Mikey-nya. Belum mau melawan dia. Ada apa Mikey? Kau menahan diri padaku? Teriak Kakucho heran. Lalu buat apa kau ada di sini? Sambungnya. Tapi Mikey masih diam aja. Kemudian dalam hati Kakucho berkata, dia sudah menerima pukulanku, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah aku memukul hantu. Nah loh, udah tahu kayak gitu kamu sama sekali gak takut Kakucho? Hah? Justru yang kayak gini itu bahaya loh. Perhatikan baik-baik Mikey mau ngapain ngeliat-ngeliat tangannya sendiri. Kenshin, kata Mikey dengan nada lemah. Lalu sambil memegang dadanya, Mikey bilang, aku hampa. Apa itu gelap-gelap? Ayo, diselimuti oleh... apa sih itu ya? Kok warnanya hitam gitu? Kegelapan. Tatapan Mikey ngeri banget anjir. Taring-taring apa lagi itu? Waduh, hilang. Selesai kamu Kakucho. Udah, gak bakalan ketolong lagi kamu. Salah siapa mancing-mancing. Udah, kelar kamu. Senju sih gimana ini? Ronde pertamanya menang, jangan-jangan ronde keduanya? Vivo, kawan lagi Senju. Ini pertama kalinya aku merasa sehebat ini. Ritme baru telah lahir. Waduh, untung gak kena. Momen yang sangat membahagiakan. Ngomong apa sih Shot? Kena tendang kamu. Aku ingin ketukan ini terus dan terus berlanjut. Kok malah seneng? Dipukul malah ketagihan sih. Kemana ini Shot? Sejawas. Bam. Aduh. Serosot. Senju jatuh di sampingnya Takemichi. Senju. Gila Shot asli. Puk. Dia menepuk bahu Takemichi, lalu bilang, minggir Hanagaki Takemichi. Dan tiba-tiba Takemichi kedapatan penglihatan di masa depan. Shot, nanti dia bakal terbaring di tanah dengan penuh luka. Padahal dia baru menghajar Senju loh tadi. Dia mati. Wah, merinding anjir. Penglihatan apa itu? Shot mati? Monster seperti dia mati? Shot, kenapa itu? Tiba-tiba ada orang yang terlempar di depan Shot. Kakucho? Berarti ini perbuatan dari Mikey.